Halo sahabat belajar milenial, jumpa lagi bersama saya Ibu Guru Justina Jaziro. Pada video kali ini kita akan membahas materi teori kinetik gas. Masih dengan kompetensi dasar yang sama seperti pada video sebelumnya, yaitu bagaimana kita akan bisa menjelaskan teori kinetik gas dan karakteristik gas pada ruang tertutup. Nah, bagi yang belum menonton video pertamanya, bisa dicek di kolom, not di bawah ini ya, di video ini. Karena pada video pertama sudah dibahas tentang teori kinetik gas secara makroskopis, yaitu membahas tentang karakteristik gas ideal yang melibatkan 3 faktor, yaitu suhu, tekanan, dan volume. Nah, pada video yang kedua ini kita akan lebih detail membahas teori kinetik gas secara mikroskopis yang meliputi faktor-faktornya adalah kecepatan, momentum, dan gaya. Nah, ketiganya disebut dengan prinsip ekipartisi energi yang akan kita lihat untuk gas monoatomik dan gas diatomik. Nah, langsung saja kita ke prinsip ekipartisi energi. Nah, ini membahas tentang formulasi tekanan gas dalam wadah tertutup, hubungan tekanan dan energi kinetik rata-rata partikel gas, hubungan energi kinetik rata-rata dengan suhu mutlak gas, kelajuan efektif gas, dan energi dalam gas. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, formulasi tekanan gas dalam wadah tertutup. Seperti yang kita ketahui, persamaan gas ideal pada video pertama disebutkan bahwa PV sama dengan nRT atau PV sama dengan NKT. Nah, di bagian ini kalian bisa melihat ada gas di dalam wadah tertutup. Gas-gas tersebut akan bertumbukan satu sama lain antar partikelnya dan juga bertumbukan dengan dindingnya. Sehingga di sana pasti ada besaran momentum. Besaran momentumnya antara kejadian sebelum dan sesudah antar partikel gas pun berbeda-beda, sehingga terjadi perubahan momentum, yaitu momentum akhir dikurangi dengan momentum awal. Seperti yang kita ketahui bahwa momentum adalah M dikali V. Nah, ini menunjukkan tanda negatif, misalnya kita sepakati bahwa negatif itu gerakannya ke kiri, sedangkan yang positif ke kanan. Nah, ini kita sepakati bersama. Sehingga pada saat awal misalnya gerakan partikel gas ke kiri, maka di sini, min. Nah, kemudian pada saat bertumbukan atau bertabrakan dia berbalik arah ke kanan sehingga tandanya plus. Nah, ini diturunkan berdasarkan rumus perubahan momentum, momentum akhir dikurangi momentum awal, maka diperoleh min 2 mv. Nah, di sini ada V1X. Apa itu X? X, Y, Z seperti yang kita ketahui adalah sumbu ya, sumbu X sumbu horizontal, kemudian sumbu Z adalah sumbu vertikal, nanti yang di sumbu horizontal ada yang di X dan Y. Nah, kemudian kita mengetahui, jarak atau kecepatan dari masing-masing partikel untuk mendapatkan waktu. Nah, nanti kita turunkan sampai kita mengetahui hubungan momentum dengan gaya karena akan kita libatkan tekanan yang sudah kita bahas. P sama dengan F per A. Sehingga kalau kita cermati rumus ini didapatkan adalah tekanannya mv kuadrat per L pangkat 3. L pangkat 3 ini adalah volume gasnya ya, karena melibatkan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini V kuadrat adalah kecepatannya. Nah, kecepatan partikel gas itu bergerak dalam arah sumbu X, Y, dan Z, sehingga ada 3 V kuadrat. Nah, kalau dirata-ratakan menjadi sepertiga V kuadrat, sehingga hubungan antara tekanan dalam wadah tertutup menjadi P sama dengan sepertiga mV kuadrat N per V.
Hati-hati, V kecil di sini adalah kelajuan partikel, sedangkan V yang kapital di sini adalah volume gasnya. Next, hubungan tekanan dengan energi kinetik rata-rata partikel gas. Nah, kalau ada kecepatan, pasti ada energi kinetiknya. Nah, karena partikel gas itu banyak, maka kita ambil energi kinetik rata-ratanya. Eka yang kita ketahui yaitu setengah mv kuadrat, di mana mv kuadratnya berarti menjadi 2 kali Eka. Sehingga dari persamaan yang sebelumnya kita dapatkan P sepertiga 2 Eka N per V. Atau yang tadi kita kenal 2 Eka-nya ini menjadi 2 per 3 Eka nih ya ditulisnya ya. 2 per 3 Eka N per V. N kapital adalah jumlah partikel. Hati-hati tertukar dengan N yang kecil, yaitu jumlah mol. Next, hubungan energi kinetik rata-rata dengan suhu mutlak gas. Hubungan energi kinetik rata-rata dengan suhu. Seperti kita ketahui dan bahkan kalian melakukan percobaan ketika gas tersebut kita panaskan. Artinya suhunya naik. Ternyata energi kinetiknya juga semakin besar. Nah, berarti hubungan antara energi kinetik dengan suhu adalah sebanding. Melalui persamaan yang kita turunkan sebelumnya bahwa P sama dengan atau PV sama dengan NKT, kemudian tadi kita kenal juga P sama dengan 2 per 3 EKN per V, maka diperoleh energi kinetik sama dengan 3 per 2 KT, atau boleh juga 3 per 2 NRT. Nah, ini adalah energi kinetik rata-rata untuk gas monoatomik. Nah, kenapa diberi catatan khusus? Karena untuk gas yang berbeda dan dengan suhu yang berbeda juga, maka derajat kebebasannya pun akan berbeda. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Next. Nah, tadi ketika suhu gasnya dinaikkan, maka partikel-partikel gas itu bergerak semakin cepat sehingga energi kinetiknya juga semakin besar. Karena partikel gasnya banyak, maka diambillah kelajuan efektif gas atau kelajuan rata-rata VRMS, singkatan dari root mean score. Artinya, ini rumusnya diakarkan dari penurunan rumus sebelumnya. Yang kita ketahui bahwa Eka setengah mv kuadrat dengan yang tadi PVNRT atau PVNKT. Sehingga didapatkan VRMS ini ada 3 bentuk dari penurunannya. Ada yang menggunakan akar 3 KT per M, berarti di sana ada suhu mutlak dan massa gasnya. Lalu ada juga VRMS-nya sama dengan akar 3 RT per M. Artinya ada suhu dengan massa molekul gasnya. Kemudian ada yang ketiga VRMS sama dengan akar 3 P per Rho. Maka di sana ada informasi tekanan dengan massa jenis gas. Jadi mana yang kita gunakan kecepatan RMS-nya tergantung diketahui dalam informasinya. Nah, berkaitan dengan ekipartisi energi yang melibatkan tekanan, kemudian gaya, dan momentum, maka energi kinetik yang tadi kita tahu bahwa 3 per 2 NKT atau 3 per 2 KT ini disebut dengan energi kinetik yang monoatomik, ya kan, yang sebelumnya. Nah, bagaimana dengan gas diatomik? Maka kita kenal dengan derajat kebebasan atau F. Nah, jadi kita tulisnya EK-nya itu adalah F /2 KT. F-nya adalah derajat kebebasan. Nah, apa sih maksudnya? Ketika gas tersebut bergerak dalam suatu wadah, ada 3 kemungkinan. Dia bergerak translasi, rotasi, dan vibrasi. Pada gas monoatomik, gas dengan suhu yang rendah, maka gas akan bergerak secara translasi atau bergerak lurus ke arah sumbu X, Y, dan Z. Maka tadi rata-ratanya adalah sepertiganya ya.
Kemudian ketika suhunya mulai dinaikkan, suhu sedang kemudian menjadi gas diatomik, misalnya jenis gasnya adalah diatomik, maka selain melakukan gerak translasi, partikel juga melakukan gerak rotasi atau berputar. Semakin dinaikkan suhunya, maka gerakan gasnya semakin beragam. Tidak hanya translasi, tidak hanya rotasi, bahkan partikel tersebut juga mengalami vibrasi atau getaran. Sehingga kalau ditotalkan derajat kebebasannya tergantung jenis, gerakannya ya. Ada yang 3 F-nya sama dengan 3, ada yang F sama dengan 5, dan F sama dengan 7. Nah, itu bergantung dari suhu atau, gerakan partikel gas tersebut. Oke, berkaitan dengan energi, juga karena dia berada dalam suatu wadah, maka kita kenal dengan energi dalam. Energi dalam gas ideal adalah jumlah energi kinetik seluruh molekul gas yang terdapat di dalam wadah yang tertutup. U simbolnya. Nah, U ini sama aja tadi kita secara definisi berkaitan dengan jumlah partikel, ya kan? Jumlah energi kinetik dari seluruh partikel, maka NEK. Kita sudah tahu bahwa EK-nya adalah F/2 kT, maka U ini jadinya F N/2 kT atau FNRT. Hati-hati ya penggunaan N kapital jumlah partikel, N kecil jumlah mol. Nah, ini untuk gas monoatomik dengan derajat kebebasan F-nya sama dengan 3 dan untuk gas diatomik dengan derajat kebebasan F-nya sama dengan 5. Baik, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Semoga menjadi tercerahkan dan jangan lupa latihan. Kunci bisa fisika adalah banyak latihan. Terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.